Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra bersama saya Santi. Kali ini Santi akan membawakan topik yang cukup menarik tentang agama Hindu. Karena kemarin Santi tuh lagi nongkrong ya sama teman-teman nih, karena nggak satu agama aja. San, agama lu Hindu ya? Iya, kenapa? Lu pasti nyembah berhala ya? Lu pasti nyembah batu ya? Lu pasti nyembah pohon ya? Kok gitu sih? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang belum ngerti. Kita ingin menjelaskan apa sih agama Hindu, nyembah apa sih? Nah, kita tanyakan di salah satu pinandita yang ada di Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur, agar kita sama-sama saling belajar. Jadi tidak menciptakan asumsi-asumsi, Hindu nyembah berhala atau gini-gini dewanya banyak, kenapa sih kayak gitu. Baik, ditunggu obrolan kita di Santi Dharma Chandra. Baiklah pemirsa Santi Dharma Chandra, kali ini Santi berada bersama Bapak Pinandita Tuari. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu kembali, kita bertemu kembali ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak Tuari? Astonggara, baik-baik aja Pak Santi. Baik, terima kasih ya Pak. Baik Pak, jadi seperti ini, karena kan banyak pertanyaan nih, kayak teman-teman Santi kan tidak hanya umat Hindu saja. Jadi kalau Santi lagi kumpul sama teman-teman alumni kuliah atau alumni SMA atau teman-teman yang lain itu, Santi kamu nih kan Hindu nih ya, kamu pasti nyembah berhala ya, kamu pasti nyembah batu ya, kamu pasti nyembah pohon ya, kan dewanya juga banyak, masa sih Tuhan yang Maha Esa, konsepnya seperti itu. Nah, karena Santi ilmunya masih minim, lebih baik Santi sekalian belajar ke Bapak Pinandita Tuari yang ada di Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur. Mohon pencerahannya ya Pak. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Awiknamastu Namo Sidem, Om Anubadrah Kartawoyanto Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Terima kasih Mbak Santi. Kita ketemu lagi di channel Santi Dharma Chandra. Santi Dharma Chandra, luar biasa. Jadi kita kembali lagi membahas masalah tentang keyakinan, tentang serada. Di dalam agama Hindu kita mengenal dengan adanya Pancasrada. Jadi 5 keyakinan menurut agama Hindu itu merupakan dasar pondasi dalam kita melaksanakan swadharma kita sebagai umat Hindu. Jadi kita harus yakin dulu, dasar kita harus kuat dulu. Sehingga kalau dasar kita, keyakinan kita sudah kuat, ya mudah-mudahan ke depan ini kita menjadi umat yang disiplin, patuh kepada ajaran-ajaran Dharma, ajaran-ajaran tentang kebenaran. Salah satunya dari Pancasrada itu adalah kita yakin dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam dasar keyakinan di situ yakin dengan adanya Brahman. Brahman itu adalah Tuhan itu sendiri. Juga disebut dengan Sang Yang Widi, disebut dengan Sang Yang Tunggal, disebut dengan Narayana juga bisa. Nah, ini merupakan dasar keyakinan kita, padahal Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan itu satu. Ini disebutkan banyak dalam Weda sebagai kitab suci kita, yaitu Weda. Di situ sebutkan Eko Narayana Nadwityu Stikasit. Jadi Narayana itu adalah Esa. Esa berarti tunggal. Jadi tidak ada duanya, itu ya. Di situ sebutkan juga bahwa hanya orang yang bijaksana menyebutkan dengan banyak nama, gitu ya. Jadi banyak nama. Bisa Tuhan itu disebut dengan Sang Yang Widi. Tuhan itu disebut dengan
Sang Hyang Tunggal, juga disebut juga dengan Sang Hyang Paramakawi. Tuhan itu juga disebut dengan Brahma. Tuhan itu juga disebut dengan Narayana dan sebagainya. Ini sebutan-sebutan, pada intinya adalah Tuhan itu satu. Bisa kita gambarkan bahwa Tuhan itu satu, seperti mungkin saya lah ya. Saya ini diberi nama oleh orang tua saya, itu namanya cukup singkat Tuari gitu ya. Bapak Tuari. Ya, Tuari itu. Jadi bapak ibu saya memanggil saya ya Tuari gitu aja. Tetapi saya begitu pakaian Pinandita seperti ini, jadi kita perannya Pinandita. Jadi saya oleh umat itu bukan disebut Pak Tuari lagi, mungkin Jero Mangku atau Bapak Pinandita. Ini betulnya padahal saya ini satu, hanya sebutannya saya ini satu. Dulu diberi nama oleh orang tua saya, namanya Tuari, sekarang jadi Pinandita, disebut dengan Bapak Pinandita, Bapak Mangku dan sebagainya. Nah, nanti kalau saya pulang ke rumah bukan Pak Pendeta lagi, mungkin suami oleh istri disebut dengan. Jadi perannya ini adalah saya ini satu, tetapi orang menyebutkan saya ini tergantung banyak, perannya gitu, tergantung tempatnya perannya juga gitu. Nah, demikian pula Tuhan itu hanya satu, dia itu banyak sebutannya. Di dalam Hindu mengenal dengan adanya dewa-dewa gitu ya. Dewanya banyak nih, yang disembah banyak gitu, biasanya yang awam belum tahu. Apalagi kalau di Bali banyak dewa ya, gitu. Dewa Nyoman, Dewa Ketut dan sebagainya. Ya itu. Jadi dewa itu sebetulnya berasal dari kata dip ya. Dip berasal katanya urat kata kerja dip yang artinya sinar ya. Jadi dewa itu adalah merupakan sinar suci daripada ide Sang Hyang Widewasa, Tuhan yang Maha Esa, mempunyai peran masing-masing dia itu. Dia Dewa Brahma, perannya dia sebagai menciptakan, sebagai pencipta. Gitu. Nah, setelah diciptakan, maka situ harus dipelihara. Nah, siapa yang melihara? Nah, ciptakannya Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta beserta isinya, ciptaan daripada ide Sang Hyang Widewasa itu sendiri. Nah, setelah dipelihara, nah pada akhirnya nanti akan kembali ke asalnya. Nah, kembali ke asalnya itu disebut dengan pralina. Dipralina, dikembalikan ke asalnya. Ya, yang mempralina itu adalah Dewa Siwa. Jadi Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, itu dalam ajaran Hindu disebut dengan Trimurti. Jadi tiga kaitan yang tidak dipisahkan. Jadi ada pencipta, ada pemelihara, ada pemeralina. Ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Santi bahwa umat Hindu menyembah berhala. Iya, kayak mungkin kayak batu atau pohon gitu. Menyembah patung gitu ya. Gitu. Jadi karena daya ingat untuk menggambarkan Tuhan itu begitu luasnya, begitu terbatasnya, sehingga perlu sarana-sarana yang perlu untuk mengkonsentrasinya kita ini cepat fokus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itulah maka umat Hindu perlu sarana dan prasarana. Sarananya salah satunya memodifikasikan misalnya dewa-dewa gitu ya, dibentuk dalam bentuk patung. Jadi bukan kita berartian menyembah patung itu sendiri, tetapi yang terdapat di dalam patung itu sendiri gitu ya. Jadi biar lebih fokus ibadah. Fokus bahwa Tuhan itu sifatnya kan acintia gitu ya. Jadi tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan dan sebagainya. Jadi sifatnya itu ada tapi tidak bisa dilihat. Jadi ada tidak bisa
dilihat, apalagi dipikirkan dan sebagainya. Sehingga seseorang untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi-Wasa itu perlu perantara, perlu sarana gitu ya. Perlu sarana, misalnya Padmasana, lalu ada relay patung-patung dan sebagainya. Ini adalah untuk membantu kita konsentrasi kita ini supaya fokus gitu ya. Fokus. Nah, jadi ada sarananya, ada alatnya untuk memfokuskan kita ini kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Seperti halnya lah kalau seorang nelayan itu ya, nelayan itu harus pakai sarana, misalnya perahu gitu ya, karena alatnya perahu, ada jaring dan sebagainya, itu kan alat. Tanpa alat ya nggak bisa menjaring ikan gitu ya. Tidak bisa mengarungi samudera dan sebagainya, tidak ada perahunya nggak bisa mengarungi samudera. Nah, apabila nelayan itu sudah sampai Pulau Harapan, pulau yang diinginkan, itu bukan perahunya dibawa lagi ke pulau, dia ditinggal gitu ya. Jadi kalau orang sudah ketemu kepada Tuhan, maka sarana itu sudah tidak diperlukan lagi, itu cuma sebagai alat saja. Nah, sehingga bukan berarti menyembah patung, lalu berkaitan dengan berhala dan apa pohon-pohonan gitu ya. Dalam Hindu itu toleransinya sangat-sangat kuat sekali. Untuk saling menghormati itu sangat kuat sekali, sehingga ada ajaran-ajaran yang disebut dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama kita, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Itu kita ada istilahnya dalam etika itu ada untuk saling menghormati, saling menyayangi dan sebagainya. Itu disebut dalam agama Hindu itu adalah Trihita Karana gitu ya. Nah, Trihita Karana itu kita saling menghormati, saling menyayangi ya. Berarti kita untuk menghormati kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa ke atas itu ya kita harus ada hubungan, jadi pendekatan kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Kalau kita sudah dekat kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa, maka Tuhan itu, ide Sang Hyang Widi-Wasa itu dekat dengan kita. Tetapi kalau kita jauh dari ide Sang Hyang Widi-Wasa, maka Tuhan itu akan jauh juga dari kita, kepada kita gitu. Nah, untuk itulah maka dalam ajaran Hindu kita setiap saat harus ingat kepada Sang Pencipta. Setiap saat kita harus ingat kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, itu untuk mengingatkan itulah kita ada istilahnya untuk 4 jalan itu ya. 4 jalan catur marga. Bisa dengan jalan bakti, sembahyang, ada dengan jalan berbuat karma ya. Ada jalan disebut dengan ilmu pengetahuan, memberikan penjelasan tentang ilmu suci, ilmu ajaran-ajaran suci, ajaran-ajaran agama yang mengarah kepada dharma, mengarah kepada kebenaran, itu adalah merupakan jalan juga mendekat kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Lalu yang keempat itu adalah jadi catur marga yang keempat itu adalah dengan jalan meditasi, misalnya meditasi, lalu yoga, semadi dan sebagainya. Gitu ya, semadi itu adalah merupakan jalan-jalan kita untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi-Wasa. Karena Tuhan itu bahasa Jawanya itu gini, jadi tebih tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan, itu istilahnya. Cedak tanpa senggolan itu tanpa sentuhan gitu tanpa ya. Jadi itu sifat-sifat Tuhan itu kan seperti itu. Jadi kalau jauh itu tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Tapi kalau dekat itu enggak menyentuh kepada kita, enggak bisa. Itu untuk membuktikan kita bisa melaksanakan menyatu kepada ide Sang Hyang Widi, istilahnya kalau bahasa Jawa itu manunggaling kaulo lawan Gusti. Jadi itu yang sangat berat sekali untuk kalau di Hindunya kan mencapai moksartam jagat kita ya jaiti dharma gitu ya. Nah, itu sangat, untuk itulah maka kita selalu
menghubungkan diri setiap saat selalu ingat kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Lalu yang ke manusia dengan manusia sesama, ya kita ya saling menghormati, saling menghargai, toleransi ya, itu anu. Nah, kepada alam semesta seperti Mbak Santi tanyakan tadi, kita menghormati ke pohon karena pohon itu juga ciptaan ide Sang Hyang Widiwasa gitu ya. Iya. Jadi dia juga punya hidup, punya roh, punya atman. Jadi karena dia hidup ya kita saling menghormati, karena pohon itu juga membantu kita ya, membantu kita. Kita membantu pohon, pohon juga membantu kita. Dia mengeluarkan oksigen O2, nah, kita mengeluarkan CO2. Jadi kita saling membutuhkan melengkapi gitu ya. Jadi kalau kita menjaga alam, maka alam itu akan menjaga kepada kita. Tapi kalau kita merusak alam, maka alam itu akan menjadi ancaman marah juga bagi kita. Begitu banjir, bencana-bencana yang lainnya. Ya, itulah maka kita saling hormati. Berarti bukan kita misalnya pohon dikasih kain poleng ya, putih, hitam ya, bukan kita menghormati kepada pohon, tetapi kita untuk saling toleransi kepada itu tadi, karena kita saling memerlukan. Lalu berhala itu ya, berhala itu sebetulnya kan aura-aura yang negatif gitu ya. Konotasi bahasanya ya berhala berarti aura-aura yang negatif. Maaf, jadi yang mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Jadi yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi kita ke tempat yang sunyi, sepi, itu kan pikiran kita. Wah, kita takut gitu. Wah, serem gitu. Benar-benar. Itu yang mempengaruhi pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah serem, sudah maka mempengaruhi kepada kehidupan kita. Jadi mindset kita itu magnet kita ya? Iya, magnet kita. Itu kita sudah terpengaruh kepada aura-aura yang negatif. Nah, untuk menetralisir aura-aura yang negatif menjadi positif, itulah perlu sarana dan prasarana untuk menetralisir supaya aura-aura yang negatif itu menjadi positif. Yang tadinya menjadi lawan menjadi teman gitu ya. Gitu. Nah, untuk itulah ada upacara-upacara untuk menetralisir gitu. Bukan kita berarti menyembah kepada berhala, jin, setan, perayangan dan sebagainya, bukan demikian. Betulnya makhluk-makhluk itu ada dinetralisir. Kalau kita sudah menghormati kepada makhluk-makhluk halus itu tidak akan mengganggu kepada kita, bahwa kita ini adalah saudara gitu. Nah, itu Mbak Santi saya kira. Jadi pelajaran yang sangat penting hari ini, yakni Hindu itu sangat toleransi sekali, karena nggak hanya dengan sesama manusia Pak, dengan pohon tadi Pak Tuan sudah jelaskan, terus dengan yang mungkin yang biasanya disebut buta kala ya. Buta kala gitu, kita juga saling menghormati agar kita buta kalanya tidak mengganggu kita seperti itu. Jadi buat teman-teman nih, udah nggak boleh lagi ya kalau nuduh-nuduh nyembah berhala nih, nyembah setan nih, kan sudah dijelaskan sama beliaunya Bapak Pinandita bahwasanya kalau seperti itu untuk sarana agar kita lebih fokus konsentrasi seperti itu. Baiklah, sebelumnya terima kasih sekali Pak, karena pembahasan ini tuh banyak pertanyaan orang-orang awam mengira Hindu seperti ini, ternyata tidak ya. Jadi kita harus ketika berasumsi, kita juga harus diimbangi dengan belajar agar kita lebih aware, lebih terbuka. Baiklah, sebelumnya untuk Bapak Tuari mohon untuk ditutup dengan doa agar untuk episode kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman agar lebih lancar, karena kita sama-sama belajar seperti itu. Mohon ditutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan kedamaian. Mari kita ngambil sikap anjali. Sarwe bawantu sukinah, sarwe santu niramaya, sarwe badrani pasyantu, makasih duke bahbawet. Om Yang Widiwasa, semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk
diberikan kedamaian. Semoga semua makhluk diberikan pengertian dan saling toleransi dan terbebas dari mara bahaya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baiklah pemirsa Dharma Chandra, itu tadi obrolan menarik dengan Pinandita Bapak Tuari yang ada di Pura Mustika Dharma Cijantung, Jakarta Timur tentang konsep Pancasrada yang pertama. Jadi buat teman-teman kita di sini saling belajar ya. Baiklah, nanti kalau ada pertanyaan besok mau syuting apa nih, tentang apa nih, kalian bisa kolom komen di Santi Dharma Chandra. Have a nice day, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Kita tutup dengan Pranama Santi dengan Om Santi, 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 Om.